Hello again everybody, welcome back again di Altcoins Update. So teman-teman sekalian, before kita start lebih jauh, saya pengen inform dulu siapapun yang pertama kali komen di YouTube channel ini atau di video ini, boleh kasih opini kira-kira next altcoins review kita mau bahas koin apa. After that kita akan review, dan yang kedua atau yang ketiga nanti akan saya tambahkan informasinya atau price actionnya akan saya update melalui grup Telegram. So make sure kalian cek grup Telegram kita, caranya dengan klik link yang ada di deskripsi dan it's free. So everybody, kita bakal nge-review seputar Dogecoin. Kenapa? Karena terakhir di Gala, bukan di Gala sih, sebenarnya lebih tepatnya kayaknya di video yang Changpeng Zhao ya, atau yang Cardano gitu, saya lupa ya, antara dua koin dua video itu kita ada update ya, koin apa yang sekiranya akan kita review berikutnya. Dan tampaknya Gala yang pertama, yang kedua adalah Dogecoin. So saya bakal masuk ke Dogecoin analysis untuk update video hari ini. Teman-teman sekalian, sekali lagi, thank you banget buat supportnya di previous video. Fundamental, breaking news, CZ mundur dari CEO Binance dan lain sebagainya, mencapai 12.000 viewers, luar biasa sekali. Dan like sebatannya juga udah mencapai lebih dari 500 ya. Ini saya ada announcement menarik teman-teman. Kita tahu CZ itu kan terakhir penampilannya bisa dibilang sederhana, terus dia juga terlihat klimis ya, dalam artian klimis kepalanya ya kan. Dan saya pikir untuk tribute ya, kalau teman-teman nanti bisa support saya di live streaming, kita bisa mencapai, I don't know, maybe 500, kayak 500 terlalu dekat ya, 750 atau maybe 1000 lah, 1000 likes ya teman-teman. Saya akan botakin kepala saya juga ngikutin Changpeng Zhao ya, as a tribute atas support dia selama ini di crypto market. So teman-teman yang lebar, announcementnya sudah saya sampaikan semua, kita langsung update saja review untuk Dogecoin. So teman-teman, ini adalah price action yang kemarin saya sempat updatekan di grup Telegram. Saya inform soal bagaimana ini mencuri perhatian saya ya, dimana posisi Dogecoin itu mengalami fake out setelah dia tampak berhasil break dari area resistance-nya. Jadi ini adalah area resistance yang sangat major, tampak sudah berhasil breakout, tapi kemudian dia kembali lagi bergerak di bawah level tersebut. Dan saat ini posisi harga itu kembali tertekan lebih jauh, mengikuti sentimen negatif yang saat ini sedang berlangsung, sekaligus posisi Bitcoin yang sedang terkoreksi. So teman-teman, kita bakal review price actionnya secara detail, lengkap ya, starting from higher time frame. Sebenarnya sebelum-sebelumnya saya udah pernah bahas ini juga di video-video Dogecoin yang udah cukup lama, jadi sangat diharapkan teman-teman kalau misalkan kalian yang follow video-video itu, mungkin kalian boleh ya, boleh kasih like buttonnya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan update-update seputar koin-koin kesayangan kalian yang terbaru-terbaru. So teman-teman, yang menjadi highlight saya Dogecoin, kita berbicara pada perspektif time frame besar, itu adalah bagaimana Dogecoin mampu mempertahankan area support resistance, yang mana sebenarnya kalau misalnya kita bisa bilang di weekly time frame, ini adalah major demand zone ya. Major demand zone itu maksudnya gimana? Di sini adalah area yang bisa dibilang menjadi area yang sangat wajar jika seandainya ada order yang di stacking di sana. Dalam artian stacking ini bukan stacking untuk dapat reward ya teman-teman, tapi stacking dalam artian bigger players itu start cicil beli. Ya, kenapa saya katakan wajar? Karena ini adalah satu level sebelum kita mencapai all time high untuk Dogecoin. Dan kenaikan sebelumnya itu terjadi dengan amat sangat impulsif, sehingga jika harga kembali ke level tersebut, sewajarnya akan dianggap sebagai area discount yang sangat luar biasa murah for now, atau at least untuk harga di tahun 2023. Nah, buat teman-teman yang percaya value Dogecoin itu masih bisa nanjak lagi sampai next bull run, bahkan bisa lebih tinggi dan pada akhirnya mencapai $1, I still believe that it can happen. Depends on bagaimana nanti Elon Musk menggoreng Dogecoin pada next bull run. Which is, yang saya suka dari Dogecoin saat ini adalah kalau misalkan dibilang teman-teman mau punya peluang untuk memanfaatkan Dogecoin naik ke $1 aja, which is dulu itu adalah harapannya ya. Semua orang berharap Dogecoin mampu mencapai $1. And I think in the next bull run itu very likely bisa tercapai dengan mudah. Karena apa? Karena starting point-nya berbeda ya. Previously, starting point Dogecoin itu adalah dari 0,02 dan nolnya itu ada 2 teman-teman di belakang koma. Saat ini cuma 1 dan posisinya ada di kisaran 0,07, which is dengan merembesnya market cap, dan juga kita tahu bahwa gorengan Elon Musk saya rasa cukup ideal ya, cukup menarik teman-teman untuk membantu market bisa kembali FOMO. Dan saya rasa pada masanya nanti, pada waktunya nanti, ketika memang sudah siap digoreng, media sudah mulai bermain, bigger players, whales sudah siap markup harga Dogecoin, I think $1 is not
is quite realistic lah kalau bisa dibilang ya, atau cukup realistis lah untuk $1 kalau misalnya harapannya seperti itu. Dan ketika kita berbicara kenaikan $1, ini berarti sebetulnya aja udah lumayan signifikan. Kalau dari harga saat ini kenaikan $1 itu sudah setara dengan 1.350% atau 13 kali lipat dari harga saat ini, which is ini lumayan ya. Tapi teman-teman, disclaimer dari saya ya, tentu saja kita tidak bisa memprediksi masa depan dengan pasti. Kita hanya berbicara soal peluang, resiko, dan reward yang kita bisa dapatkan kalau teman-teman berencana invest di Dogecoin. So, apa yang membuat Dogecoin menarik? Teman-teman boleh melakukan research dari sekarang. Probably kita berbicara dari perspektif bagaimana orang-orang yang membackup coin Dogecoin. Kemudian kita bisa berbicara juga bagaimana community-nya ya, meme coin pada era yang akan datang, apakah dia juga akan mudah digoreng. Kemudian kita juga tahu bahwa ya bisa dibilang Dogecoin secara utility sebenarnya sekarang nggak terlalu kepakai, tapi nanti apabila narasinya ya katanya akan dipakai untuk sebagai salah satu sarana pembayaran dari Twitter, well I think it could possibly make Dogecoin become impulsive rally again ya in the next bull run. Jadi itu bakal menarik banget teman-teman. Nah sekarang kita berbicara dari price actionnya. Kalau ngomongin dari price action, satu, area demand bertahan dengan baik, which is itu a good checklist buat saya. Dan kita bisa lihat ini pada time frame weekly ya, berarti terjadi selama berminggu-minggu. Somehow area ini benar-benar membuat Dogecoin itu bertahan dan terkonsolidasi. Bahkan yang lebih menarik lagi adalah kalau teman-teman bikin ini terlihat seperti lebih cembung ya, bukan cembung ya. Kalau kita bilang seperti lebih lean atau lebih diagonal, kalian bisa lihat bahwa sebenarnya technically kita udah breakout dari trendline-nya, dan ini harusnya ngasih kondisi yang cenderung positif buat pergerakan Dogecoin ya. At least perspektif dari technical analysis menunjukkan hal tersebut, baik itu dari bigger pictures-nya ataupun kalau teman-teman bisa lihat dari pergerakan selama beberapa minggu terakhir. Saya rasa ini juga valid dikatakan sudah berhasil breakout. That's the first thing yang saya notice seketika. Dan salah satu yang membuat saya lebih confident lagi adalah bagaimana Dogecoin sebelumnya mendapatkan reaksi yang sangat impulsif dari level yang sama. Kalian bisa lihat bahwa harga mengalami reaksi yang cukup signifikan, dan saya marking ini dengan tanda X, artinya dia sudah berhasil break terhadap previous high-nya, dan memang kita di sini ketahan ya, antara dia ketahan di previous support resistance, which is sebenarnya saya rasa ini cukup valid teman-teman sebagai support resistance-nya, karena setelah di sini ada fake out, dia ngejemput reaction dari area supply yang ada di sini, Dogecoin kembali tertekan ya, kembali bergerak di bawah $0,1, dan semenjak itu kita belum lihat dia berhasil breakout lagi sampai akhirnya teman-teman bisa lihat juga di sini bahwa kalau kalian mengasumsikan Dogecoin bergerak di dalam sebuah falling wedge pada time frame weekly, I think ini bisa dikatakan valid sudah breakout juga. So it's a very very good news for now pergerakan pada Dogecoin. Nah sekarang kita udah lihat nih perspektif time frame daily ya. Sebenarnya saya kalau weekly, kalau weekly itu sebenarnya saya nggak terlalu memperhatikan kayak mungkin bisa dibilang kayak pola yang terbentuk atau gambaran besar pada time frame weekly itu. Ini kita kalau berbicara untuk invest ya, sebenarnya kalau untuk invest sih tentu saja ini sangat valid untuk teman-teman consider ya sebagai area untuk kalian melakukan akumulasi ya, karena kita bisa lihat dia di situ konsolidasi, dan pada pergerakan minggu ini kita nggak dapetin rejection yang berpotensi either itu menjadi double top atau technically ini hanya menjelaskan bahwa harga sedang terkonsolidasi aja di level yang lebih kurang sama antara 0,059 sampai di kisaran 0,08. Nah baru kemudian kita berbicara untuk pemanfaatan tradingnya ya. Kalau misalkan kita ngomongin trading, yang saya lihat itu hanya pergerakan selama 3-4 minggu terakhir, dan for the first time in this week kita ngelihat ada bear candle yang berpotensi dicetak dan close pada pergerakan minggu ini. Dengan demikian, dari sana kita jadi aware terhadap potensi koreksi yang bisa terjadi pada Dogecoin. Dan Dogecoin, kalau misalkan dia mengalami koreksi, simple artinya discount buat teman-teman belanja. Ya, dan itulah kenapa kemarin ketika saya ngelihat, wah ini SNR nih sudah berhasil break, but then it turns out it became fake out ya. Kalau kita bisa lihat di sini harga kembali masuk ke dalam, dan setelah itu harganya tertekan. Nah, sebenarnya per kondisinya mengalami reversal rejection itu, kita bisa mulai melihat ya bahwa ini adalah satu swing penguatan
1 ya, 2, 3, 4, 5 ya, which is one push sampai akhirnya dia mengalami rejection yang bisa dikatakan dengan istilah mengalami 100% reversal atau retracement ya pada swing terakhirnya. Sehingga kalau teman-teman lihat berdasarkan line chart, kita bisa katakan bahwa ini ada indikasi ya daripada si Dogecoin ini bisa mengalami yang namanya koreksi ya, terjadi yang namanya either itu market structure shift atau bisa disebut juga istilah lainnya dengan change of character, atau secara sederhana kita bisa katakan ada indikasi reversal. Dan jika itu yang terjadi, maka kita sudah tahu ini adalah swing high kita dan ini adalah swing low kita. Kita bisa gunakan Fibonacci retracement from the very low to the very top ya, dan saya akan adjust sedikit seperti ini, saya akan bawa sedikit ke samping seperti ini. Maka level Fibonacci 50% itu bakal jadi area pertama yang kita perlu menaruh perhatian ya, bahwa seandainya harga sudah kembali ke sana, ini kita udah dikasih diskon 50% atas primary trend yang saat ini sedang berlangsung. So this is the secondary trend, dan primary trendnya sudah menunjukkan kepada kita bahwa ada reaksi yang cukup positif pada area demand yang tadi sudah kita sebutkan. Selain itu, kalau time frame daily, kalau kalian mau tambahkan ini membentuk falling wedge, ya saya rasa valid-valid aja, gak ada masalah. Yang penting kita bisa identifikasi bahwa proses reversal ini sudah terjadi, dan currently kita ngelihat ada potensi harga bisa bergerak ke arah yang lebih rendah dulu untuk memberikan kita diskon supaya kita bisa beli dengan harga yang lebih murah. Nah, kalau kita mau berbicara sedikit perspektif yang bisa dibilang confluence, itu antara Fibo 0,5% dan 0,71. Kalau di 0,71 itu terdapat SNR pada previous movement-nya. Jadi kalau kalian lihat sebelum dia berhasil break pada falling wedge, ini sebenarnya ada area resistance yang begitu di break itu dites sebagai support yang proper. Jadi di level itu ada confluence tahanan yang sangat mungkin membuat Dogecoin bisa bertahan kalau misalkan tekanan jualnya kembali membawa Dogecoin bergerak ke arah atau ke harga level tersebut ya untuk saat ini. Kemudian di time frame 50% retracement-nya sebenarnya ada previous resistance juga. Jadi mana tahu ya, kita bisa ngelihat harga somehow bertahan di level ini dan bisa membantu Dogecoin untuk kembali rebound lagi atau rally lagi. Ya, itu pada perspektif time frame daily. Nah, untuk menyederhanakan teman-teman, kalau misalkan Anda berencana untuk melakukan akumulasi pada Dogecoin, probably Fibonacci 50% adalah area yang ideal untuk kalian start melakukan akumulasi. Jadi cicil beli di sana dengan mungkin porsi yang bisa kalian atur sedikit moderate atau cenderung lebih sedikit. Dan kalau misalnya harga mengalami retracement lebih jauh, dapat harga 0,04, nah teman-teman bisa belanjain lebih banyak. Itu mungkin consideration yang saya lihat saat ini ya. Jadi Fibonacci akan saya hapus, teman-teman udah tahu trend line-nya atau key level yang bisa kalian perhatikan, dan ini saya tambahkan juga sebagai salah satu acuan tambahan saja ya, which is di sini. Like this, and there you go ya. Ini adalah dua level yang kalian boleh perhatikan atau pantau untuk pergerakan Dogecoin pada time frame besar. Nah, meanwhile, kalau kita berbicara dari perspektif hourly-nya, ya, ini sebenarnya bisa kelihatan lebih detail ya, bagaimana harga bertahan di level ini. Karena sebelumnya merupakan SNR ya, kalau kita bisa lihat tadi pada time frame daily-nya, dan ya kita bisa bawa ke samping seperti ini. Oke, previously Anda bisa lihat bahwa either itu membentuk yang namanya head and shoulders, atau ya kita bisa katakan juga sebagai transisi yang cenderung proper ya. Kita bisa lihat bagaimana harga di sini mengalami reversal dengan sangat-sangat clean, kemudian dia mengalami pullback ya sampai ke area fair value gap-nya atau CB ya, which is ini adalah sell side imbalance dan buy side inefficiency. Harga mendapatkan reaction yang lumayan signifikan, dan harga saat ini kembali create yang namanya lower low. Jadi pada time frame 4 jam pun sebenarnya secara struktur aja kita udah terkonfirmasi lebih kepada bearish ya. Kalau kita lihat pada time frame 1 jamnya, ini saya hapus lagi teman-teman biar bisa lihat lebih clean lagi, lebih detail lagi. Nah, ini adalah previous high yang saat ini di create ya, which is ini high point, create lower low, lower high, lower low, dan saat ini kita punya another lower high. Dan kalau teman-teman lihat ini somehow Dogecoin lagi ketahan ya di level ini. Ya, ini bukan sekedar low point aja, tapi kalau kita lihat ini adalah merupakan bukan sekedar high point atau supply saja, tapi ini juga merupakan area di mana Dogecoin pada akhirnya mengalami rejection yang sangat impulsif, membuat harganya turun sangat jauh. Walaupun setelahnya dapat reaction, tapi kalian bisa lihat harganya saat ini ketahan lagi-lagi di level yang sama atau di area supply-nya. Teman-teman bisa tambahkan juga di sini berupa sebuah area atau range terbatas membentuk seperti konsolidasi. Dari konsolidasi ini, either harga membuat dua keputusan. Yang pertama, dia naik
dan kembali mengalami penguatan, atau dia turun dan meneruskan pelemahan. Berarti kita berbicara soal area discount time frame daily yang bisa lebih rendah. Itu yang bisa diantisipasi. Nah, kalau misalkan gimana Vin kalau misalkan harganya malah breakout ya, dan dia malah cenderung naik lagi. Good. Berarti teman-teman sebenarnya kalian bisa dapetin opportunity untuk buy atau long di futures market ya, itu bisa dimanfaatkan atau dipertimbangkan pada saat breakout terjadi dengan mengejar potensi area resistance yang ada di atasnya. Kalian bisa mungkin manfaatkan area ini sebagai potensi tahanan atau target berikutnya, which is kalian bisa dapat opportunity up to 1/3 lah ya, kalau kita sedikit kasih jarak ya untuk stop lossnya agak di bawah gitu. Ini kalau misalkan valid teman-teman, which is dia balik reverse ya, karena bisa dibilang high point sebelumnya sudah berhasil di take out. Tapi kalau misalkan belum terjadi, maka jangan berasumsi dulu, karena bisa aja dia malah mengalami rejection ya. Seperti yang tadi saya katakan, biasanya kalau dia udah konsolidasi itu antara dua, antara dia breakout atau antara dia breakdown. Kalau dia breakdown berarti kita tahu Dogecoin masih dikasih kesempatan untuk kita melakukan akumulasi dari even harga yang lebih rendah lagi. Karena memang saat ini teman-teman harus aware struktur pada time frame 1 jamnya aja itu masih cenderung bearish ya. Ini ada lower high, lower low-nya kalian bisa lihat, dan saat ini kita masih ada potensi untuk dia create lower high menuju lower low. Alright, so that's gonna be the update for Dogecoin. Lumayan lengkap dari perspektif daily, akumulasi, time frame weekly, sampai ke time frame kecil. Kalau misalnya teman-teman mau manfaatin untuk trading jangka pendek, itu sudah kita bedah secara detail teman-teman. So thank you very much buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai finish. Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat, dan jangan lupa sekali lagi ya teman-teman, kita mungkin akan adakan live streaming. Ini udah bukan mungkin lagi sih, karena di previous video like saya udah mencapai 750 lebih ya, 750 lebih. Luar biasa sekali ya. Jadi mungkin antara Sabtu atau Sabtu atau Minggu saya akan inform kembali ke teman-teman. Kita akan adakan live streaming dan kita akan discuss banyak seputar altcoins di sana dan seputar market setelah pasca CZ mundur dari Binance. Alright, God bless buat teman-teman semua, and I'll see you guys again in the next update for Bitcoin. Cheers and sehat selalu, sukses selalu, banyak rezeki, dan ya pokoknya yang baik-baik ya. Cheers everybody, God bless, and bye-bye guys.